Pada saat ini, mata Jialuo Mingzu penuh kegembiraan, tetapi tidak ada orang lain yang terkejut sama sekali ketika Qin Chen mengatakan bahwa ada bayangan. Hati Qin Chen tergerak, orang ini. Oke, semuanya, jangan bicara omong kosong, saya hanya akan mengatakan satu hal. Qin Chen memandang semua orang, saya tidak tahu apa yang ada di ruang itu, saya harap semua orang dapat bekerja sama, bersatu satu sama lain, dan menyelesaikan masalah bersama. Qin Chen tampak serius. Saudara Mingzu, jangan khawatir. Saudara Mingzu ada di sini, kami pasti akan mematuhi perintah Saudara Mingzu. Benar, berdasarkan apa yang Saudara Mingzu lakukan sebelumnya, saya akan diyakinkan. Semua orang segera bertepuk tangan. Tindakan Qin Chen sebelumnya telah meyakinkan semua orang. Setidaknya, mereka masih bersedia mematuhi perintah Qin Chen selama tidak ada konflik kepentingan. Kalau begitu, ayo pergi. Qin Chen tidak berbicara omong kosong, dia melompat langsung ke pintu masuk di depannya, dan menjadi orang pertama yang memasuki lorong luar angkasa. Berdengung. Tubuh Qin Chen diselimuti oleh fluktuasi spasial yang tak terlihat saat berikutnya, semua orang melihat bahwa di lorong itu, sosok Qin Chen tiba-tiba menjadi lebih kecil, masuk jauh ke kedalaman seluruh lorong ruang angkasa, dan tiba-tiba menghilang. Pergi. Semua orang buru-buru mengikuti. Wus. Dalam sekejap, pita yang tak terhitung jumlahnya naik dan menyapu ke lorong bersama-sama, begitu banyak master zona terlarang masuk bersama, fluktuasi yang dihasilkan begitu kuat sehingga orang-orang terkejut, meledak. Ayo pergi, jika kamu tidak pergi, bendera formasi ini akan meledak. Jialuo Mingzu melirik bendera formasi di sekelilingnya, dan seringai di sudut mulutnya, keterampilan formasi orang ini memang menakutkan. Jika dia tidak terus berbicara, tetapi melangkah. Kebagian itu langkah demi langkah. Dengan masuknya orang terakhir, kakak-kakak, bendera formasi yang diatur oleh Qin Chen akhirnya tidak dapat bertahan di bawah pengekangan yang begitu parah, dan meledak dengan keras. Bum bum bum. Satu demi satu, bendera formasi dipatahkan satu demi satu, dan akhirnya, segel pola rahasia pada platform batu terbentuk lagi, menyegel tempat ini sepenuhnya, seolah-olah tidak ada yang pernah datang. Saluran. Kesadaran spiritual Qin Chen dengan panik menghilang, mencoba untuk melihat saluran ruang di sekitarnya, tetapi kekuatan ruang di sini terlalu menakutkan, segera setelah kesadaran spiritualnya menyebar, itu langsung hancur, sehingga tidak mungkin untuk mengintip ke dalamnya sama sekali. Tetapi Qin Chen juga merasakan bahwa kekuatan saluran luar angkasa di sini sangat dekat dengan kekuatan jantung ruang yang dia peroleh di Istana Raja Hantu saat itu, dan bahkan berasal dari nada yang sama. Ini juga salah satu alasan mengapa dia bisa membuka segel pola rahasia dengan mudah sebelumnya. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Ledakan. Kekuatan ruang yang menyelimuti Qin Chen tiba-tiba menghilang. Qin Chen juga terbang keluar dari lorong, jatuh sepenuhnya, dan kemudian berbalik di udara, dan mendarat di tanah dengan ringan seperti bulu. Ini. Qin Chen melihat sekeliling. Ini adalah aula yang misterius dan luas. Di atas aula, ada banyak garis rahasia yang berkeliaran. Garis rahasia itu dalam, dan masing-masing berisi cahaya ilahi yang luas. Garis-garis rahasia ini memberi Qin Chen perasaan bahwa mereka seperti totem misterius yang dilemparkan oleh kaisar kuno saat itu, mereka sangat tidak jelas dan rumit, dan itu pasti garis ilahi yang melampaui detasemen. Dan di tengah aula, sebenarnya ada segel pola rahasia besar, segel itu digantung di tengah aula, dan ada sosok anggun di dalamnya. Itu, Qin Chen melihat, dan segera tersentak. Ini adalah sosok yang luar biasa agung. Dia memiliki tubuh panjang seperti ular yang berbaring bersila, tetapi tubuh bagian atasnya adalah tubuh manusia. Pakaian di tubuh bagian atasnya sangat jarang, dan pelindung dada yang seperti sisik membuat kedua menara di dadanya kabur terbungkus. Dan mengikuti pandangannya ke atas, kulitnya sangat putih, seperti lemak krem. Terlebih lagi, dia memiliki wajah yang murni dengan pesona yang tak ada habisnya, dan bibir merah darahnya sesegar ceri di pagi hari, membuat orang tidak bisa menahan keinginan untuk menciumnya. Dan di atas bibir merahnya, ada hidung yang halus dan lurus, dan di atas hidungnya, ada sepasang kelopak mata yang terkulai,
meski matanya tertutup rapat, pesona tak berujung mengalir dari tubuhnya menyebar. Inilah pesona yang orang bisa membantu tapi gila untuk. Pesona ini terus-menerus menghilang, sekuat Qin Chen, dan pikirannya tidak dapat membantu tetapi bergoyang karenanya, seolah-olah dia ingin menjadi gila karenanya. Qin Chen telah melihat banyak makhluk di dunia bawah ini, tetapi dia belum pernah melihat orang yang menggoda seperti wanita di segel. Tubuh seperti ular yang panjang tidak memberikan perlawanan apapun kepada Qin Chen, melainkan memiliki pesona yang unik, pesona yang wanita manusia tidak memiliki, yang membuat orang bergoyang. Siapa ini? Qin Chen terkejut, matanya bahkan kabur sejenak. Dan pada saat ini, figur juga muncul di aula utama. Begitu mereka muncul, semua mata tidak bisa tidak tertarik pada wanita di atas tengah aula utama. Wanita seperti itu, di aula ini, seperti dunia bawah 9 surga, membuat semua penguasa di area terlarang saling memandang tanpa sadar, dengan daya tarik di mata mereka, dan murid-murid benar-benar tenggelam di dalamnya. Bersenandung. Dan pada saat ini, Qin Chen merasakan hawa dingin di tangannya. Itu adalah nafas dingin dari Rusty Sword yang misterius. Tidak. Merasakan nafas ini, Qin Chen tiba-tiba terbangun, pikirannya jernih, dan pada saat yang sama, dia tiba-tiba takut. Dia hampir tertarik dengan wajah pihak lain barusan. Qin Chen melihat sekeliling, dan menemukan bahwa semua master dari area terlarang tertarik oleh orang ini, dengan mata lurus. Jalan pesona. Qin Chen tersentak, ini pasti semacam pesona. Kalau tidak, dengan kekuatannya, betapapun cantiknya lawannya, bagaimana dia bisa tertarik dengan penampilan orang ini? Belum lagi semua penguasa area terlarang di sini, tidak peduli makhluk apapun mereka, semua memandangi. Ini sama sekali tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Yah, ada niat membunuh. Qin Chen, yang tersadar, tiba-tiba merasakan niat membunuh yang kuat di punggungnya. Dia menoleh segera, dan melihat tidak jauh, Jialuo Mingzu adalah yang kedua setelah dia bangun dari pesona wanita itu, dan saat pihak lain bangun, matanya melesat ke arahnya dengan niat membunuh. Ketika dia melihat bahwa Qin Chen bangun lebih awal darinya, jejak keterkejutan melintas di kedalaman pupil Jialuo Mingzu, dan saat berikutnya, niat membunuh di kedalaman matanya menghilang dalam sekejap. Itu benar-benar bersih, seolah-olah itu tidak pernah muncul sebelumnya. Kakak Ming, apakah kamu sudah bangun? Jialuo Mingzu pura-pura baru bangun dan bertanya dengan kaget, tempat apa ini? Mengapa ada wanita di aula ini? Juga, 4 sosok di bawah wanita ini dan siapa mereka? Qin Chen terkejut menemukan bahwa tidak hanya wanita di langit di aula, tetapi ada 4 sosok di bawah segel tempat wanita itu berdiri. Di bawah sana, bersila, ada harta karun di depan mereka, yaitu rantai, bel, pena, dan selembar kain, dan ada rune misterius di bawah keempat orang ini. Ini, semacam formasi. Dengan keterampilan formasi Qin Chen, dia bisa tahu sekilas bahwa keempat orang ini tidak berdiri sembarangan. Posisi keempat orang itu tampak biasa saja, tetapi mereka sebenarnya membentuk formasi. Formasi khusus, dan sumber formasi ini tampaknya berada di tempat wanita di atas. Hanya saja keempat orang ini sekarang diam, duduk di sana dengan hampa, jelas sudah lama mati. Namun meski begitu, masih ada kekuatan kuno dan perubahan yang terpancar dari keempat orang ini, dan tubuh mereka tidak rusak, seperti patung. Segala sesuatu di depannya membentuk gambaran yang sangat aneh. Qin Chen melirik Jialuo Mingzu. Jialuo Mingzu ini memiliki perasaan ilahi yang kuat. Meskipun dia bangun lebih lambat darinya, dia segera melihat keempat mayat itu. Jelas bahwa orang ini masih menyembunyikan sesuatu. Banyak hal. Tanpa menjawab kata-katanya, Qin Chen langsung mengorbankan Rusty Sword yang misterius. Ledakan. Energi pedang dingin yang menakutkan menembus aula. Ini. Apa yang terjadi? Di mana tempat ini? Aku hanya. Di bawah energi pedang dingin Qin Chen, Wangu Mingzu dan master area terlarang lainnya terbangun satu demi satu. Ketika saya datang ke sini, saya terkejut. Mana yang bisa datang ke sini bukan yang terbaik di tanah terlantar. Yang lemah pasti sudah lama mati di padang pasir dan lorong-lorong di area terlarang laut mati.
Oleh karena itu, saat mereka bangun, mereka mengerti bahwa mereka telah jatuh ke dalam semacam pesona sebelumnya. Jika energi pedang Qin Chen tidak membangunkan mereka, mereka mungkin masih terjebak di dalamnya. Terima kasih, Saudara Ming, atas bantuanmu. Guilong Guizu adalah orang pertama yang berbalik dan memberi hormat kepada Qin Chen dengan tatapan penuh terima kasih. Mendengar ini, semua orang sadar dan memberi hormat kepada Qin Chen satu demi satu. Bahkan leluhur hantu batu dan leluhur Yan Hun memandang Qin Chen dengan mata yang lebih lembut dan ramah. Karena mereka tahu bahwa jika Qin Chen tidak memilih untuk membangunkan mereka sebelumnya, tetapi merupakan lawan langsung bagi mereka, lebih kuat dari mereka, dia pasti akan dirugikan dalam keadaan itu, dan bahkan mungkin dipenggal oleh lawan. Dapat dikatakan bahwa Qin Chen memberikan kesempatan bagus untuk membunuh mereka. Kamu tidak perlu sopan. Sekarang kita berada di kapal yang sama, lebih baik mencari tahu di mana tempat ini dan siapa orang-orang ini. Qin Chen melambaikan tangannya. Mendengar kata-kata Qin Chen, semua orang yang hadir segera menoleh untuk melihat ke depan. Ini adalah 4 kuasi kaisar tahun itu, dan yang itu. Kaisar Agung, orang yang pertama kali membuka area terlarang di Laut Mati. Melihat keempat sosok itu dan wanita di atas, nenek moyang hantu batu dan cacing hantu pemakan jiwa berseru bersamaan, menunjukkan kengerian. Dalam sekejap, mata semua penguasa di area terlarang tertuju pada mereka berdua.